Setelah mengundang Pak RT dan Scott mama-mama yang sudah cukup lengket dengan Mia, barulah Haris dan Pertiwi percaya bahwa apa yang ditakutkan Pertiwi selama ini merupakan pikiran berlebihannya saja. Mianya masih utuh, tidak terlibat prostitusi online, tidak kumpul kebo, juga tidak terbawa arus pergaulan bebas. Teman-teman Haris dipersilakan lebih dulu meninggalkan kontrakan Dewi. Pak RT dan bunda-bunda juga sudah pulang. Tadi mereka sempat bertanya macam-macam, kepo seperti biasa. Mungkin setelah ini Mia bakal jadi bahan gosip, tapi dia tidak lagi peduli. Mungkin juga gosipnya berubah jadi positif, hehe. David, Erlang, Wibi, dan Ishak sudah saling bersalaman dan memohon maaf dengan orang tua Mia. Keempatnya juga berterima kasih karena Mia sudah mau mengurusi mereka selama hampir 3 bulan ini. Pun dengan papa mamanya Mia yang juga berterima kasih karena keempat lelaki itu sudah menjaga Mia dengan baik, tidak mengambil apapun dari Mia, kecuali mungkin hatinya. Jadi Mbak Sum mau pulang kampung? Tanya salah satu bunda tadi yang mendapat sodokan siku dari bunda yang lain. Maksudnya Neng Mia. Mia mengangguk. Iya bun. Terus gimana? Mia tersenyum alot. Ya nggak gimana-gimana bun. Mia udah dikasih kelonggaran sama papa soal perjodohan. Neng Mia nggak jadi menikah sama tentara dong, serobot bunda yang lain. Mia menggaruk-garuk pinggir pipinya. Hehe, belum tahu bun. Ya udah, sama AA di sini aja neng, biar tetanggaan lagi kita. Nanti ke posyandu bareng-bareng. Mia meringis malu. Dilihatnya AA yang dimaksud para bunda sedang memperhatikannya dan menyimak obrolan random itu. Keempat pria yang menjebaknya hingga terjerumus di dalam kontrakan ini tengah menatap Mia dengan sorotnya yang berbeda-beda. Mia yang sedang melakban kardus air mineral yang berisi barang-barangnya yang ada di rumah bawah mendadak salting. David dengan tatapan menyipit dan 2 tangan terlipat, tatapannya tampak sedih. Mungkin separuhnya tidak percaya Mia akan pergi lebih cepat dari seharusnya. Sementara raut Erlan tampak tenang, tampak riak, ekspresinya tidak bisa Mia duga. Apakah Erlan sedih karena Mia akan hengkang hari ini juga? Ataukah dia kecewa karena Mia tidak bisa memenuhi ucapannya sendiri? Mia yang sudah sesumbar akan menyelesaikan kontrak tepat waktu. Wibi sudah mewek sejak tahu Mia akan segera dibawa pulang ke kotanya, alias meninggalkan kontrakan Dewi. Cowok itu dengan mata merah sesekali mengusap mata menggunakan lengannya. Dia benar-benar persis anak kecil yang menggemaskan. Ishak jelas tampak kacau. Dia ingin mendekat tetapi sungkan pada orang tua Mia. Jadi dia cuma bolak-balik mengacak-acak rambut dengan begitu kalut. Saat mamanya Wibi tiba, Pak RT dan barisan para bunda sudah meninggalkan kontrakan Dewi. Jadi di ruang tamu, dia mengobrol dengan mama dan papanya Mia. Mia naik ke kamarnya, mengepaki barang-barang dan akan membersihkan kamar sebelum nanti dia meninggalkannya. Selama mengemasi baju-baju, Mia terbayang betapa kamarnya merupakan bagian paling nyaman di rumah ini. Tempat ia merebahkan badan, melepas penat setelah mengurusi keempat bayi dan tetek bengeknya. Meski terkadang masih ada saja yang mengetuk pintu malam-malam minta dibikinkan susu coklat atau telepon minta Indomie rebus. Mia menghela napas, matanya agak buram oleh genangan air. Dia berjalan keluar membawa 1 kantung plastik dan kardus bekas. Barang-barang itu akan ia keluarkan lebih dulu sebelum menyapu kamar. Wibi mengetuk pintu kamar dan mengajak Mia untuk makan siang bersama. Tiba di ruang tamu, semua orang sudah berkumpul. Mia melangkah dengan canggung, seakan semua mata tertuju padanya. Ishak yang biasanya meramaikan suasana, kali ini terduduk tanpa tenaga. Dia tenang dan tampak terluka. Indri juga tidak berisik seperti biasanya. Dia lebih anteng dan cuma memainkan sendok. Mia, duduk sini nak, panggil mamanya Wibi. Setiba di sana, perempuan itu memeluk Mia dari samping. Ibu minta maaf ya kalau selama Mia di sini ibu ada salah sama Mia. Mia tersipu, bibirnya melengkungkan senyum. Mia yang terima kasih sama ibu karena udah baik sama Mia. Dia balas memeluk lengan gemuk itu. Salam buat Tete ya bu.
Mereka semua makan siang diiringi obrolan hangat antara mamanya, Wibi dan Pertiwi. Terkadang Haris turut menimpali ketika si dimension istrinya. Karena meja tidak cukup menampung semuanya, Mia dan cowok-cowok Dewi duduk agak menjauh, tanpa meja. Rasanya Mia sulit menelan makanan, terutama karena menyaksikan wajah-wajah di hadapannya. Benarkah ini akan menjadi makan bersama yang terakhir? Benarkah inilah ujung dari 3 bulan yang indah? Mia akhirnya meninggalkan rumah ini, meninggalkan canda tawa mereka, meninggalkan rutinitas membosankan yang entah kenapa justru ingin Mia ulangi dari awal. Benarkah secepat ini segalanya selesai? Sungguh, Mia merindukan keempat cowok itu. Padahal mereka masih ada di depan mata. Mia tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ia makan malam pertama tanpa keempatnya. Bagaimana besok pagi ia membuka mata pertama tanpa keriuhan cowok-cowok yang berebut kamar mandi. Lagi, genangan air mata memburamkan pandangannya. Mia menunduk menatapi sendok hingga lama-kelamaan air mata lolos satu persatu, terkecap asin di mulutnya yang tetap mengunyah demi menyamarkan tangis. Namun keempat pria di hadapannya menangkap kejadian itu. Mereka lantas menghentikan kegiatan makan masing-masing, lalu terpekur lesu. Mereka saling berangkulan dan hanya memandang Mia dengan senyuman sedih. Mia menoleh. Dilihatnya David dan Ishak menuju ke arahnya melalui pintu dapur. Mia sendiri tengah berdiri menekuri kolam lele, tak menyangka bayi-bayi lele itu sudah jauh lebih besar dari yang Mia ingat. Orang tua Mia tengah sholat zuhur, jadi selagi menunggu mereka, Mia berdiri di sini. Barang-barang Mia sudah diangkut semua ke dalam mobil. Dia juga sudah mandi dan berpakaian dengan baik. Kaos oversize dan jeans panjang yang padu padannya tampak kece di postur Mia. Juga sepatu sneaker mahal, hadiah dari sang mama. Hai mas, Mia melambai dan meringis. Mia ngekos di mana nantinya? Abang mau sambangin. Hehehe, belum tahu mas. Mungkin ntar langsung nyari di dekat-dekat stasiun. Ishak tampak ingin bertanya lagi, namun David menahannya. Tangannya menggenggam ujung kaos Ishak. Padahal tadi keduanya sudah bersepakat untuk menanyakan apakah Mia mau pacaran sama Ishak atau sama David. Namun entah kenapa, ketika waktunya sudah hampir tiba, David justru melarang. Waktunya nggak tepat men, bisik David. Ishak mengangguk. Gue setuju. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari arah halaman. Wibi memanggil-manggil dengan nada seperti nada anak kecil yang mau mengajak temannya pergi main. Mia, Mia. Mia menoleh ke arah cowok dengan rambut diikat tepat di atas jidatnya itu. Ya, kenapa mas? Tadi Wibi dengar Ishak sama David bisik-bisik. David dan Ishak melotot dan memberi kode agar cowok itu diam, agar Wibi tutup mulut, atau syukur-syukur meninggal dunia. Katanya David sama Ishak pengen nanya, siapa di antara mereka yang mau dijadikan pacar sama Mia? Wow, hush. Umpatan David dan Ishak terdengar bersamaan. Kedua cowok itu tampak frustasi. Matanya menatap Wibi seolah ingin menguliti cowok itu. Diam, karpet, teriak Ishak. Lah, kenapa? Kan gue izinin lu kalau mau nembak Mia pas Mia udah nggak kerja di sini lagi. Giliran sekarang malah melempem. Itu namanya air susu dibalas dengan air boba. Benar-benar minta dipentung ya ini bocah. Ishak lalu berlari mengejar Wibi yang kalang kabut. David yang masih di sana hanya tersenyum menatap Mia. Lelaki itu melangkah mendekat. Boleh, gue tahu jawabannya. Mia langsung gugup. Tapi Mia nggak mau pacaran mas. David memicingkan mata. Secepat itukah penolakan datang? Ini jawaban terjujur versi Mia. Tetapi di sisi lain dia pun menaruh harapan pada salah satu mas-mas Dewi. David pun mengangguk. Oke, dia menyelipkan satu tangan di sekut celana. Kalau gitu gue ke depan dulu. Di halaman, Mia ingin berfoto. Papanya yang jadi tukang foto dadakan. Semua berdiri.
Mia berada di tengah, sementara keempat cowok itu mengapit Mia di dua sisi kanan kiri. Semua tersenyum ceria. Mia ingin meninggalkan kesan bahwa ini bukanlah sebuah perpisahan, melainkan awal yang baru. "Ayo, yang terakhir, semua nyengir," perintah Pertiwi. Teriak Dewi, dan benar saja, keempat orang meneriakkan nama Dewi. Tapi dengan menyebalkannya, si Opa Sunda justru berteriak dengan pede sekali. "Wibi," ujarnya, dan lelaki itu pun mendapat serangan dari cowok-cowok yang lain. Cekrek. Terciptalah sebuah foto paling bahagia yang pernah mereka ambil. Tamat.